Video ini soal cara simpel Kapten Saham 707 menganalisa teknikal. Yang pertama saya lihat dari saham adalah saham itu naik, turun, apa sideways secara bulanan. Ya intinya gini aja, prinsip simpelnya. Seandainya Anda mau untung di saham, maka saham itu harus naik ke atas. Sahamnya harus hijau. Ya kalau Anda beli di bawah, terus saham naik, maka Anda untung kan? Selain dia naik, saham juga ada yang namanya sideways, yakni sahamnya bergerak menyamping ke samping. Ibarat Anda beli di harga 1000, seminggu kemudian harganya masih 1000. Ini ibaratnya dibilangnya sideways, berarti harga sahamnya menyamping, enggak naik. Nah, kalau harga sahamnya naik ke 1200, berarti Anda untung. Kalau harga sahamnya turun ke 800, maka Anda rugi. Ya gitu di saham. Di saham cuma ada naik, menyamping, turun, uptrend, sideways, downtrend. Ya di saham cuma ada itu doang prinsipnya. Hal yang pertama kali saya lihat adalah saya lihatnya memakai candle bulanan. Nih, di Yahoo Finance saya ubah menjadi interval 1 bulan. Ini contohnya INDF. Saya lihat selama 10 tahun terakhir saham ini naik, sideways apa turun. Dalam kasus INDF ini, dia ini dari tahun 2011, dia sideways, dia bergerak menyamping. Nih, menyamping begini. Nah, makanya ketika ada orang yang nanya, INDF cocok gak buat investasi? Saya bilang enggak cocok. Seandainya Anda mau investasi, ya beli aja ICBP. Soalnya dia geraknya ke atas, geraknya uptrend, bukan menyamping seperti ini. Soalnya jika Anda beli si INDF di tahun 2011, anggaplah Anda beli 6.000. 10 tahun kemudian, harganya juga masih 6.000. Ya percuma, ini ibarat untungnya 0%. Anda cuma untung dari dividen doang. Nah, kalau Anda mau investasi jangka panjang sampai 10 tahun, 5 tahun, itu pilih saham yang naik, pilih saham yang uptrend ke atas. Seperti contohnya ICBP ini. Lihat harga ICBP dari tahun 2011 sampai sekarang. Dia tuh naik ke atas. Nah, makanya saya bilang kalau Anda mau investasi, lebih baik beli ICBP dibanding INDF. Tuh, lihat. Dia naik ke atas. Jika Anda beli tahun 2011 ICBP di harga 2.500, sekarang udah naik 4 kali lipat, harganya 10.000. Udah naik 400%. Makanya kalau Anda mau investasi, carilah perusahaan yang fundamentalnya bagus dan harganya secara teknikal naik uptrend ke atas. Seperti contohnya lagi EKAT. Ini si EKAT walaupun kurang liquid, tetapi saya bilang ini bisa buat investasi. Soalnya kenapa? Lihat aja harga EKAT. Seandainya Anda beli di tahun 2011, Anda beli EKAT di tahun 2011 di harga 250, sekarang harganya udah 1.200. Udah naik hampir 6 kali lipat. Dia harganya uptrend begini. Soalnya kenapa? Si EKAT ini bisnis selotip. Dia ini rajanya selotip Indonesia. Nah, semua orang yang bisnis online, seandainya bungkus barang buat dikirim ke JNE, maka pasti pakai selotip. Makanya sales dan net income EKAT selalu bertumbuh. Soalnya semakin banyak orang bisnis online, semakin banyak yang pakai selotip, EKAT makin untung, makin naik sahamnya. Begitu. Contoh lainnya si Astra. Banyak orang yang nanyain, Astra bisa gak buat investasi? Saya bilang mendingan Astra buat trading aja. Soalnya bisa Anda lihat sendiri. Astra ini sideways. Jika Anda beli dari tahun 2011 di harga 5.000, sampai sekarang juga harganya ya balik lagi ke 5.000. Kalau Anda beli di 2011, Anda hold, ya untungnya 0%. Anda cuma untung dari dividen doang. Nih, si Astra ini benar-benar menyamping geraknya. Dia geraknya zigzag, naik, turun, naik, turun. Naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun, naik. Nah, ini saham Astra masih mungkin ke 7.000. Soalnya dari tahun 2011, dia memang stabilnya di harga 7.000. Saya yakin si Astra masih mungkin naik ke 7.000. Berarti Anda bisa untung sekitar 40% lagi. Ya masih mungkin lah buat Astra ini, oke? Intinya, kalau Anda mau investasi, carilah saham yang fundamentalnya bagus serta uptrend secara teknikal. Secara teknikal jangka panjang dia uptrend. Seperti saham BBCA ini. Dia dari dulu benar-benar uptrend. Naik, naik terus, naik.
naik lagi. Ini benar-benar uptrend. Ya Anda beli BBCA di 5.000 aja, sekarang udah 30.000. Udah naik 6 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Selain itu, jika Anda pemula, terus mau trading saham, maka pilihlah saham yang uptrend. Soalnya saham yang uptrend lebih gampang untung. Loh, kok saham yang uptrend lebih gampang untung? Soalnya dia arahnya ke atas. Ibaratlah Anda trading, Anda beli BBCA di 23.000. Habis itu BBCA jatuh. Ini Anda enggak cut loss pun, sebulan kemudian dia naik lagi ke atas. Lanjut terus ke atas. Makanya kalau misalkan Anda mau trading di saham uptrend itu lebih gampang. Soalnya dia secara jangka panjang memang naik terus ke atas. Nah, saham-saham downtrend justru lebih susah kalau saham-saham downtrend. Bagaimana dengan saham downtrend? Seperti contohnya INTP. Saya enggak tahu soal businessman. Nah, tetapi ini saya lihat aja secara teknikal. Dia ini saham downtrend. Arahnya ke bawah. Nah, jika Anda mau membeli INTP, maka pastikan dulu apakah Anda yakin secara fundamental INTP bisa mengalami perbaikan fundamental di masa depan. Jika Anda yakin businessman bisa bertumbuh di masa depan, ya maka ada kemungkinan dia bisa naik ke 15.000. Ya intinya untuk saham-saham downtrend ini, Anda harus yakin dulu apakah Anda yakin bisnisnya di masa depan masih bisa bertahan atau nggak berkembang. Si ITMG juga downtrend. Tuh, lihat aja. Dulu dia 40.000. Sekarang tinggal 8.300. Si ITMG ini saya rekomendasikan. Soalnya dia ini turunnya gara-gara memang harga batubara. Ini karena faktor eksternal. Ini dia dulu sewaktu tinggi begini, itu gara-gara harga batubara lagi mahal. Selain itu saya rekomendasikan ITMG. Soalnya dia dividennya sangat tinggi. Sewaktu harga batubara lagi normal nih, lagi di atas misalnya, itu dividennya bisa 15-20% lebih. Makanya saya rekomendasikan ITMG, karena saya yakin bisnis batubara di Indonesia masih ada harapan. Setelah saya lihat analisa teknikal secara bulanan, habis itu saya lihat analisa hariannya, saya ubah ke interval harian. Nah, di sini saya lihat support dan resistennya, seperti contohnya ITMG. Dia ini udah 2 kali mantul. Dia pertama turun, terus mantul di 6.000, habis itu dia naik, dia enggak bisa menembus 9.000, habis itu turun lagi ke 7.000. Naik lagi, turun lagi ke 7.000. Dia udah 2 kali mantul di 7.000. Berarti 7.000 ini menjadi support. Setelahnya saya lihat, dia udah 2 kali gagal menembus 9.000. Maka 9.000 ini menjadi resisten. Habis itu saya lihat lagi, bagaimana formasi candle hariannya. Setelah saya lihat, dia ternyata setelah bulan Juli ini, dia makin lama semakin naik tuh, lihat tuh. Lihat batas bawahnya. Dia makin lama makin naik tuh. Nih, makin naik lama-lama. Nah, makanya saya yakin ITMG ini perlahan-lahan bisa ke 9.000. Soalnya kalau Anda lihat, dia batas bawahnya semakin naik. Seandainya Anda udah tahu dia batas bawahnya semakin naik begini, maka dibikinlah namanya garis support. Nih, Anda tinggal garis aja gini. Tuh. Habis itu buat lagi garis resisten di 9.000. Karena dia udah gagal nembus 9.000 2 kali. Ya, habis itu saya simpulkan, selama dia bisa bertahan ditutup di atas garis biru ini, maka ITMG masih aman. Ya kalau tiba-tiba ITMG jebol, seandainya ITMG turun terus ditutup di bawah ini, itu berarti dia udah nggak aman. Karena selama ini dia batas bawahnya semakin naik. Ya kalau tiba-tiba dia jebol terus ditutup di sini, itu berarti dia udah jebol garis uptrendnya. Maka dia mungkin aja turun lagi ke 7.000. Selama dia di atas garis uptrend ini, maka dia masih ada harapan buat ke 9.000. Begitu aja prinsipnya, teknikal tuh simple. Ya sebelum saya tutup video ini, saya ulangi dulu sehingga Anda jelas. Yang pertama tuh saya lihat dulu secara bulanan selama 10 tahun terakhir. Saham ini naik, turun, apa sideways. Serta saham ini lagi berada di harga terendahnya seperti ITMG, dia berada di bawah harga 2009, atau nih saham di harga tengah-tengah, apa di harga atas. Habis itu, apakah ini saham lagi naik, turun, atau sideways? Setelah saya tahu, saya lihat
ke candle hariannya. Secara candle harian bagaimana? Bagaimana support dan resisten hariannya. Saya lebih mengutamakan saham-saham yang uptrend secara jangka panjang seperti BBCA. Soalnya lebih gampang untung trading di saham uptrend daripada trading di saham sideways, apalagi saham downtrend. Saham downtrend tuh susah buat trading, soalnya saham downtrend tuh arahnya ke bawah. Ya jadi kalau Anda beli terus Anda nyangkut, itu belum tentu dia naik lagi ke harga atas. Bisa aja terus turun. Ya jadi lebih gampang untung trading di saham uptrend. Begitu intinya, oke? Sekian videonya, jangan lupa juga follow Instagram saya. Soalnya saya sering berbagi ilmu dan rekomendasi saham gratis di Instagram ini, oke? Instagram Kapten Saham 707. Serta jangan lupa juga follow Telegram channel saya di Diary Kapten Saham 707. Soalnya saya setiap hari sering berbagi analisa teknikal gratis di Telegram ini, oke? Selain itu, jika Anda ingin melihat semua ilmu saham saya dari awal saya di saham sampai sekarang, ini saya terus update di website Traktir Kapten Saham 707. Semua ilmu saham saya ada di sini. Jika Anda ingin melihat semua saham yang saya beli dan jual, itu ada di jurnal trading Kapten Saham 707. Nah, di jurnal trading ini juga setiap hari saya update. Saya update analisa teknikal harian saham, saham blue chip, saham gold chip. Saya update di sini, tuh. Seperti ITMG. Bagaimana analisa teknikal hariannya? Analisa teknikal hari ini. ADO, PTBA, RALS. Ini saya update setiap malam. Ya gitu aja intinya, oke? Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.